lagi kelompok 4, saya Nanda Devi Arianti Horenisa dan ini rekan saya. Mugni Balhayat. Saya Muhammad Irfan Ibrahim. Saya Naija Salwa Rizky Ramadhani. Saya Mona Nopianti. Saya Naswalia Salma. Saya Muhammad Rizky. Dan saya Muhammad Ilyas. Kameramen guys, Muhammad Rizky. Stay tune dan selamat menonton. Bye bye guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah teman-teman, hari ini kita mau wawancara seorang pengusaha UMKM yang berada di Jalan Antapani nih. Oh iya, sebelumnya ini sama Kang siapa ya? Terima kasih. Ini usahanya di bidang apa nih? Bidangnya tuh kita berjualan di marketplace, jualan online gitu. Cuman produknya gendongan bayi. Awal mula bisa jadi terbentuk kayak gini tuh gimana sih? Apa kayak motivasi Akang gitu bisa bikin usaha ini? Awal mulanya tuh dulu pertama baru lulus kuliah. Kemudian karena susahnya nyari lapangan kerja sama ribet lah harusnya ini itu, jadi kepikiran bikin usaha sendiri gitu. Terus kenapa ngambilnya jualan online? Karena peluang online itu banyak gitu. Terus nggak ribet juga, nggak perlu sewa toko atau nyari lapak lah. Cuma karena ini ya memanfaatkan teknologi. Kayak gitu sih awal mulanya. Tantangan terbesar Akang nih selama mengembangkan usaha itu apa sih? Kayak pernah jatuh bangun ya? Pernah jatuh bangun gitu. Kesulitannya di mana gitu? Tantangannya apa ya? Tantangannya itu pasti dari pesaing lah. Karena kita kan dulu brand awal juga, belum punya nama, jadi lebih sulit masuk ke pasar yang udah ada pesaingnya gitu. Awal mulanya situ sih yang kesulitan awalnya. Selanjutnya Kang, untuk produknya ada apa aja? Terus per hari bisa berapa banyak pengiriman? Sama omset per bulannya berapa? Kalau produknya tuh ada beberapa produk kan. Yang pertama yang jelas gendongan. Cuman dari gendongan juga ada beberapa varian gitu. Ada yang gendongan samping, ada yang gendongan adjustable, sama gendongan baby wrap. Kalau per hari, kalau di hari biasa itu kita pengiriman 700 sampai 800 paket. Tapi kalau misalnya lagi campaign atau hari-hari tanggal kembar, biasanya nyampe 1000 atau 2000 paket seharinya. Kalau omset berapa ya? Omsetnya sebulan nyampe lah 1 miliar. Apa strategi utama untuk memenangkan persaingan di industri ini kan? Strategi utamanya dari dulu kita tuh punya prinsip, target kita kan ibu-ibu muda. Jadi strategi kita tuh membuat konten semenarik mungkin gitu. Karena di riset dari pesaing yang lain juga konten-kontennya belum ada yang sesuai. Jadi kita coba masuk bikin konten yang semenarik mungkin, sama tujuan kita itu ke ibu-ibu muda. Selanjutnya bagaimana cara Akang menarik dan mempertahankan pelanggan? Kalau untuk mempertahankan, kita tuh punya dari segi kualitas. Pasti kualitas kita dijaga. Terus yang kalau online itu lebih penting pengirimannya sih. Jadi kan kadang ibu-ibu tuh pengennya beli sekarang dikirim hari ini juga. Jadi kita memprioritaskan pengiriman secepat mungkin. Kang, bagaimana Akang mengatur keuangan bisnis ketika masa sulit? Mengatur keuangan bisnis
Ngaturnya itu dari apa ya? Yang penting naikin penjualan aja, weh. Jadi semakin penjualannya meningkat, semakin gampang ngatur uangnya. Visi dan misi jangka panjang untuk bisnis itu apa dari Akang? Visi misi saya apa ya? Visinya tetap pengen jadi brand gendongan nomor 1 di Indonesia lah. Misinya gitu kan. Kalau visinya membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Selanjutnya, gimana sih perubahan teknologi yang paling mempengaruhi bisnis Pak Iman ini? Teknologi. Kalau teknologi nggak terlalu banyak pengaruh sih, lebih ke aplikasinya gitu kan. Karena dulu tuh yang mempengaruhi adanya TikTok. Awal mula TikTok tuh dipakai buat bikin konten video aja gitu kan. Setelah ada TikTok Shop, baru mempengaruhi penjualan gitu kan. Banyak seller-seller yang tadinya jualan di Lazada, di Shopee, minat ke TikTok gitu. Kebetulan kita salah satu UMKM yang ngikutin zaman gitu. Jadi di saat TikTok mulai ramai, kita juga memfokusin di TikTok. Jadi brand kita tuh kuatnya di TikTok. Gimana sih saran buat untuk orang memulai bisnis? Saran memulai bisnis, sarannya tuh jangan takut mencoba lah. Karena yang paling susah tuh satu langkah awal buat memulai gitu. Kebanyakan sebelum memulai udah takut gagal, takut rugi, takut nggak ada yang beli gitu kan. Sarannya coba dulu aja, coba satu langkah dulu gitu kan. Terus lihat market pasar yang mau dituju, kadang nggak yang belinya gitu sih. Jadi kayak gitu sarannya. Pertanyaan selanjutnya, kalau kendala yang sering dialami pas pemasaran gimana? Kendala pas pemasaran, kalau di online itu kendalanya pertama paketnya hilang karena jangkauan pasar kita kan seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kadang ada ibu-ibu yang pelosok juga mesen, tapi kadang paketnya nggak sampai, terus hilang weh di tengah jalan gitu kan. Kedua, kendala yang sering dialami itu dari SDM-nya sih kadang masih suka salah kirim ya. Kadang pesan A dikirimnya B gitu sih. Itu lebih kendalanya aja. Gimana sih cara Akang untuk menjaga motivasi sama produktivitas dari karyawan? Untuk menjaga motivasi, pertama tuh saya selalu memotivasi karyawan saya gitu kan. Kalau misalnya kerjaannya bener, nggak ada trouble, nanti suka ada reward ya juga gitu, berupa bonus atau gathering mana gitu kan. Itu sih. Terima kasih Kang sebelumnya sudah menyampaikan meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai. Semoga kita dan anak muda lain di luar sana bisa termotivasi oleh Akangnya. Amin. Semoga bermanfaat juga apa yang saya sampaikan dan menjadi motivasi buat mahasiswa.